Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop gaming dari Lenovo. Ini menggunakan prosesor Ryzen 5 seri 4600. Sedangkan untuk VGA ini menggunakan RTX 2060. Kalian pasti penasaran performanya seperti apa? Jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Ini dia Lenovo Legion 5 15ARH05H yang memiliki spesifikasi prosesor Ryzen 5 seri 4600H didukung RAM 16GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Sedangkan untuk storage menggunakan SSD PCIe NVMe sebesar 512GB dan VGA-nya adalah RTX 2060 GDDR6 sebesar 6GB. Sedangkan untuk layar ini menggunakan 15,6 inch Full HD IPS panel dengan tingkat kecerahan 300 nits. Untuk frame rate-nya ini adalah 144Hz dan 100% sRGB. Lalu untuk setiap pembeliannya kalian akan mendapatkan bundling sebuah Microsoft Office Home Student 2019 dan tidak ketinggalan adalah sebuah mouse gaming dari Lenovo. Ini adalah M300 RGB. Kita akan tes menggunakan game-game ringan apakah nyaman digunakan atau tidak. Sedangkan untuk adaptor yang didapatkan ini cukup besar dengan kapasitas 230 watt. Dan untuk harganya ini dibanderol di 19 jutaan. Tapi tidak ketinggalan untuk Lenovo ini memberikan garansi ADP yaitu Accidental Damage Protection selama 2 tahun. Dan 2 tahun juga garansi Premium Care. Sebelum kita lanjutkan ke performanya, kita cek terlebih dahulu body dan desain dari Lenovo Legion 5. Untuk dimensi yang dimiliki adalah 36 x 25 cm dan ketebalannya ini 2,3 cm. Sedangkan untuk berat ini 2,4 kg, lalu untuk desainnya tidak ada perubahan sama sekali dari seri sebelumnya. Tapi saya tetap suka dengan desain dari Lenovo Legion 5 ini karena tidak terlihat gaming. Kemudian untuk di bagian bawah kiri ini terdapat aksen Lenovo dan di bagian kanan atas terdapat aksen Legion dengan finishing pelangi. Kita langsung beralih ke bagian dalamnya. Untuk bezel ini masih tetap tipis, lalu ada webcam yang beresolusi 720p dan dilengkapi dengan privacy shutter cam. Kemudian untuk di bagian keyboard ini sudah menggunakan 4 zona RGB dan dengan ciri khas keyboard dari Lenovo yang tetap nyaman digunakan. Sedangkan untuk aksen Lenovo berada di bagian pojok kiri bawah. Untuk bahannya di bagian palm press ini menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing doff seperti ada karet-karetnya seperti itu. Kemudian untuk touchpad ini berada di bagian agak sedikit ke kiri tapi pas berada di bawah tombol spasi. Oke, kita lanjutkan ke bagian port yang dimiliki laptop ini. Yang pertama di bagian kanan terdapat satu USB Type-A 3.2 Gen 1, kemudian di bagian kiri ini terdapat satu USB Type-A 3.2 Gen 1 yang sudah always on dan di sebelah USB Type-A ini terdapat input-output audio. Lalu yang paling banyak adalah port di bagian belakang. Yang pertama adalah port USB Type-C 3.2 Gen 1, lalu ada dua USB Type-A 3.2 Gen 1 dan HDMI port. Lalu ada DC in dan yang terakhir ada satu Kensington lock. Oke, fitur yang dimiliki oleh Legion 5 ini adalah Lenovo Vintage. Yang pertama, di sini kalian bisa mengatur dan memantau performa dari laptop ini. Tapi di Lenovo Vintage Legion 5 ini lebih kompleks atau mungkin lebih lengkap. Yang pertama ada network boost, lalu ada auto close, hybrid mode, overdrive, lalu touchpad lock. Ini adalah Legion Edge. Kemudian kalian bisa menyeting RGB 4 zona yang berada di keyboardnya ini di bagian bawah. Untuk customize kalian bisa langsung atur di sini kalian ingin warna apa atau mungkin kuning atau yang lainnya bisa disetting di sini. Selanjutnya untuk fitur yang dimiliki adalah Dolby Atmos for Gaming. Di sini kalian bisa mengatur untuk kalian gunakan speakernya seperti apa. Jadi kalian bisa langsung lihat perbedaannya di sini. Ini dia suara dari speaker bersertifikasi Harman Kardon.
Sekarang kita sudah ke bagian pengujian performa. Langsung saja kita tes menggunakan software Crystal Dismark. Ini mendapatkan hasil 3501 MB per second untuk read-nya, sedangkan untuk write mendapatkan angka 2282 MB per second. Selanjutnya adalah tes menggunakan software Cinebench R20. Untuk hasil yang pertama didapatkan adalah 3450, sedangkan untuk tes dengan looping sebanyak 10 kali ini mendapatkan angka di rata-rata 3400-an. Menurut saya ini adalah hasil yang sangat stabil. Sedangkan pengujian menggunakan software Blender untuk render 3 dimensi, laptop ini mampu menyelesaikan render dalam waktu 4 menit 42 detik saat menggunakan CPU. Sedangkan menggunakan GPU ini mendapatkan waktu 7 menit 16 detik saja. Berlanjut ke tes menggunakan software Adobe Premiere Pro untuk pengujian render video 1 menit dengan resolusi 1080p. Legend mampu menyelesaikan dalam waktu 29 detik saja, yang menurut saya ini hasilnya sangat cepat sekali. Ini adalah hasil pengujian menggunakan software 3D Mark. Yang pertama kita gunakan TimeSpy terlebih dahulu, mendapatkan skor 6821. Sedangkan untuk pengujian menggunakan Firestrike mendapatkan angka 15828. Lalu untuk pengujian ketahanan, Legend berhasil lolos dengan skor 97,9%. Untuk FPS yang didapatkan di Dota 2 ini sekitar 100 sampai ya tadi bisa naik sampai 150-an. Untuk settingan yang kita gunakan ini adalah settingan high. Oke, game selanjutnya yang kita gunakan ini adalah CSGO. Untuk FPS yang didapatkan ini sekitar 140 sampai 200 FPS. Untuk settingan yang digunakan di sini kita bisa melihat ini adalah settingan high. Dan ini sangat nyaman sekali dengan layar yang 100% sRGB. Apalagi ini sudah menggunakan 144 Hz. Untuk game selanjutnya yang kita gunakan adalah GTA 5 dan ini adalah game yang cukup berat. Untuk hasilnya di settingan ultra mendapatkan 70 FPS. Game terakhir yang kita gunakan adalah Tomb Raider. Untuk hasilnya ini cukup memuaskan dengan FPS yang didapatkan adalah 80 sampai 90 FPS tadi. Lalu untuk pengalaman ketika saya menggunakan mouse gaming dari Lenovo ini cukup nyaman sekali dengan DPI yang bisa disetting. Lalu untuk settingan yang kita gunakan ini adalah settingan high. Ini adalah hardware dari Legend 5. Untuk bagian dalam terlihat full dan terdapat 2 fan yang cukup besar. Kemudian untuk RAM ini berada di bagian tengah yang mana dual channel sudah terisi 2 keping 8 GB. Sedangkan untuk SSD berada di bagian bawah dekat dengan baterai dan terdapat slot penambahan storage di mana kalian harus memilih salah satu slot antara SATA atau M.2. Yang terakhir ada baterai dari Lenovo sendiri memberikan kapasitas 60 Wh dengan fitur rapid charge yang mana dengan pengecasan 30 menit kalian bisa mendapatkan baterai sebanyak 50%. Oke, saatnya kita memberikan penilaian pada laptop ini. Yang pertama kita mulai dari body dan desain terlebih dahulu. Kita akan berikan nilai 8 karena body dan desainnya ini tidak begitu terlihat gaming. Sedangkan untuk bezelnya ini masih tetap tipis, tapi yang cukup disayangkan adalah beratnya yang 2,4 kg dan ketebalannya 2,3 cm. Yang mana menurut saya ini masih cukup berat dan cukup tebal. Sedangkan untuk fitur kita akan memberikan nilai 8,5 karena fitur yang diberikan Lenovo ini cukup banyak, mulai dari layar yang sudah IPS, kemudian sudah 100% sRGB juga. Kemudian didukung juga dengan keyboard yang sudah 4 zona RGB. Kemudian juga ada tambahan mouse gaming M300 RGB. Tapi untuk performa kita akan berikan nilai 8,5 juga karena performanya yang pastinya powerful dengan Ryzen 5 seri 4000. Kemudian VGA yang RTX 2060 sebesar 6 GB dan didukung RAM 16 GB. Yang menurut saya ini pasti powerful sekali yang sudah kita buktikan di tes performa tadi. Dengan render video 1 menit hanya membutuhkan waktu 29 detik saja. Tapi menurut kalian laptop ini worth it atau tidak untuk dibeli? Atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda dari saya? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar.
Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.